Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7 oleh Ustazah Marlina. Oke, pada kesempatan ini sebelum kita memulai, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya hal yang paling utama harus kita ucapkan adalah puji syukur kepada Allah, karena di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kebugaran, ya, kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajaran yang kita lakukan melalui daring atau jarak jauh, Ustazah berharap semangat dari kita itu tidak luntur ya. Kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Oke, untuk mendapatkan pelajaran hari ini kita simak ke materi selanjutnya. Oke, pada hari ini anak-anakku sekalian, kita masih mempelajari tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Ya, jadi kita sudah pelajari pekan lalu ayat apa yang menjelaskan ya tentang menuntut ilmu, surah dan ayat berapa. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai surah tersebut. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita baca dulu tujuan pembelajaran. Diharapkan ya untuk anak-anak sekalian ketika selesai melakukan pembelajaran ini, kita diharapkan bisa mengartikan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, kita bisa menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, setelah kita bisa menjelaskan kandungannya, tentunya kita bisa menampilkan perilaku yang mencerminkan kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dan saya rasa karena kita sekarang menuntut ilmu sementara belajar, kita sudah menampilkan perilaku yang mencerminkan pada ayat tersebut ya, dalam surah Al-Mujadilah dan Quran Surah Ar-Rahman. Jadi tetap semangat ya. Oke, selanjutnya yang pertama yang kita lakukan adalah mengartikan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis terkait ya. Jadi adapun terjemahan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah: hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kandungan ayat 11. Nah, kandungan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan Allah akan mengangkat ya derajat kita sebagai orang yang beriman yang senantiasa taat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa dengan keimanan kita menjadi orang yang lebih baik ya. Allah akan mengangkat derajat kita, memberikan balasan kepada kita, balasan yang baik ya tentunya. Nah, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat derajat orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam surah
Al-Mujadilah ayat 11 ini, kandungan yang kedua itu adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian orang tersebut itu menggunakan ilmunya untuk menegakkan atau membela agama Allah, mendakwakan agama Allah, mendakwakan agama-agama yang mendakwakan ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama Allah tersebut, ya. Jadi contohnya seumpamanya kita menasehati saudara kita bahwa kita diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, dengan kita memberikan pengetahuan kepada saudara kita, maka kita pengetahuan tentang sholat itu kepada saudara kita, teman kita, maka tentunya kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang mendakwakan, orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan ilmu yang kita miliki. Ya, jangan sampai dengan ilmu yang kita miliki ini kita sampai menjelek-jelekkan agama Allah. Itu yang dilarang. Selanjutnya adalah perintah untuk memberikan tempat bagi yang baru datang. Itu merupakan anjuran untuk meningkatkan persahabatan. Dalam artiannya, kita mendahulukan saudara kita, ya, dalam segala hal. Contohnya pada saat ada orang yang berbagi-bagi makanan, ya, dalam sebuah majelis itu ada snack, ya, ada snack yang diberikan atau makanan yang diberikan, kita mengopernya kepada saudara kita, mendahulukan saudara-saudara kita, maka kita termasuk melaksanakan apa yang ada atau anjuran yang ada dalam Quran surah Al-Mujadilah ini. Atau ketika ada saudara kita yang baru datang, kita memberikan tempat untuk saudara kita tersebut, ya. Saudara muslim kita selamat, saudara kita ini, kita dalam artian kita masih peduli, ya, terhadap yang mahram dan yang bukan mahram. Jadi ketika saudara seiman kita kemudian mahram kita, ya, kita mempersilahkan tempat untuknya, di mana dia duduk atau di mana dia bisa beristirahat. Oke, pahamnya sampai di sini? Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui tentang surah Al-Mujadilah itu sendiri, ya. Jadi kenapa dikatakan surah Al-Mujadilah, di mana diturunkan, berapa ayat, ya. Jadi yang pertama adalah Al-Mujadilah ini terdiri dari 22 ayat, kemudian berada di juz 29, ya. Di juz 29. Termasuk golongan surah Madaniyah karena surah ini diturunkan di Madinah ketika Rasulullah masih berada di Madinah. Nah, dinamakan surah Al-Mujadilah atau wanita yang mengajukan gugatan karena pada waktu itu ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah yang mengajukan gugatan, ya, terhadap suaminya karena suaminya ini mengizharkan atau menyamakan dirinya ini, sang istri ini, dengan ibunya suaminya ini, ya. Jadi dia menyamakannya, ya, menyamakan istrinya dengan ibunya suaminya. Jadi ini dilarang dalam agama kita, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Sebelum kita masuk pada kandungannya, adapun arti dari Quran surah Ar-Rahman ayat 33, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dalam artian, ya, surah ini, ya, dalam artian ini adalah tantangan untuk manusia untuk melintasi, dalam artian menjelajahi, mempelajari apa-apa yang sudah Allah ciptakan di dunia dan di bumi, tentunya dengan ilmu, ya, tentunya dengan ilmu yang kita miliki. Nah, untuk mendapatkan ilmunya, ya, tentunya kita harus belajar, belajar lebih giat, ya. Nah, kandungan yang pertama di Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempersilahkan kepada manusia yang memiliki ilmu untuk menjelajahi alam yang telah diciptakannya. Ya, jadi Allah mempersilahkan kita untuk mempelajari kebesaran-kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ya, kita dipersilakan oleh Allah untuk mengenal Allah melalui ciptaannya, tentunya dengan
ilmu. Allah memerintahkan kita menjelajahi alam, mempelajari langit, mempelajari bumi, gunung, air, dan segala ciptaannya di muka bumi ini tentunya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah setiap manusia itu dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat menjelajahi alam. Dalam artian Dina, kita ini diperintahkan untuk selalu mengupgrade kemampuan kita, terutama dalam hal agama yang kita anut. Jadi kita dianjurkan untuk meningkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa lebih mempelajari apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah, ya, meningkatkan kemampuan kita dalam artian Allah menciptakan segala sesuatunya di muka bumi ini tentunya untuk kita pelajari, dan dengan mempelajari apa yang diciptakan Allah kita bisa mengenal Allah jauh lebih dekat, ya. Jadi kita harus tetap belajar, ya, belajar bagaimana seseorang bisa menjelajahi langit, ya, tentunya dengan ilmu yang mereka miliki. Bagaimana dia bisa membuat pesawat, tentunya dengan ilmu. Bagaimana dia bisa membuat pakaian ketika berada di luar angkasa, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara makannya, kemudian peralatan-peralatan yang harus mereka miliki itu ketika berada di luar angkasa, ya tentunya dengan mempelajari itu semua dengan ilmu yang mereka dapatkan. Sama juga ketika kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, ya tentunya dengan ilmu, ya. Jangan sampai kita hanya sholatnya itu hanya ikut-ikutan imam atau ikut-ikutan gerakan-gerakan teman. Kita harus tahu ilmunya, apa yang dibaca ketika sebelum sholat, bagaimana orang saat berwudu, ya, sebelum sholat, bagaimana gerakan sholat, itu semuanya harus dipelajari, ya. Jadi dipelajari, jadi jangan ikut-ikutan. Kita harus memiliki ilmunya sebelum kita melaksanakan sebuah kegiatan atau apalagi yang menyangkut masalah kegiatan ibadah, ya. Nah, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala ini berjanji, siapa yang membela agama Allah dan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah akan memberikan kemudahan dan memberikannya balasan. Jadi, siapa di sini, ya? Siapa di sini yang membela agama Allah? Dalam artian orang-orang yang selalu mendakwakan ajaran-ajaran agama Allah, kemudian membela dalam artian memperjuangkan agama-agama Allah yang sering terhadap orang-orang yang suka menghina, suka menjelek-jelekkan agama Allah, ya. Jadi orang-orang yang selalu berdakwah di jalan Allah, insya Allah itu Allah akan memberikan kemudahan, ya. Sama juga ketika kita niatnya itu menuntut ilmu betul-betul karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan tentunya memberikan balasan kepada kita semua. Oke, selanjutnya, ya, hadis terkait tentang menuntut ilmu, ya. Nah, ini adalah salah satu hadis yang populer, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jangan sampai kalian menganggapnya bahwa jangan mini deh, ada ini pintar temanku, nanti biar media, ya. Dan tidak boleh seperti. Jadi kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus pahami apa sih pengertian dari ilmu itu sendiri. Nah, dalam bahasa Arab, ilmu dalam bentuk masdarnya itu dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Nah, dalam kamus besar, alim yang diartikan berilmu, terutama dalam hal agama Islam. Jadi, menuntut ilmu yang dapat bermanfaat merupakan amalan yang tidak terputus, ya. Jadi kita mencari ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, agama kita, itu adalah amalan yang tidak terputus. Jadi jangan merasa malu
ketika kalian rajin belajar, ada kan biasa teman cie-cie rajinnya, ya seperti itu. Jadi jangan merasa malu dengan kita menjadi orang yang rajin belajar. Oke, selanjutnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu ini diibaratkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya ketika kita belajar, ya kita diibaratkan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, ia termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah hingga ia kembali pulang. Masya Allah, jadi kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi ketika kita mati pada saat menuntut ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu, insya Allah kita mati syahid ya, karena kita dianggap berjuang. Nah, dalam sebuah hadis juga dijelaskan, orang-orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh seluruh malaikat serta dibukakan pintu surga baginya. Masya Allah sekali ya, balasan-balasan dari Allah bagi orang-orang yang rajin belajar ya, bagi orang-orang yang rajin untuk menuntut ilmu, orang-orang yang belajar ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas ya, malas. Harusnya ini membuat kita semangat karena Allah sudah menjanjikan ya, Allah banyak menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Kita dianggap sebagai orang yang berjuang, kemudian malaikat mendoakan kita, kemudian pintu surga ini dibukakan untuk kita bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi tetap semangat. Nah, selanjutnya yang terakhir, perilaku yang mencerminkan kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, yang pertama tadi ya, ini adalah rangkuman ya, kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu ya, mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua adalah dengan ilmu yang kita miliki ya, kita akan memiliki pengetahuan tentang langit dan bumi, dunia dan akhirat ya. Jadi dengan ilmu, dengan belajar, kita rajin belajar, maka dengan ilmu tersebut kita bisa memahami apa yang ada di langit, bagaimana ciptaannya Allah di langit yang begitu sempurna, tanpa tiang ya, langitnya bisa kokoh. Kemudian bumi tanpa tiang juga, bumi ini bisa melayang di angkasa ya. Dunia dan akhirat tentunya. Dengan kita mempelajari ilmu, maka insya Allah kita bisa mengetahui bagaimana balasan dunia bagi orang-orang ya yang taat kepada Allah dan di akhirat nanti. Nah, yang selanjutnya adalah malaikat akan mendoakan dan dibukakan pintu surga bagi orang yang menuntut ilmu ya. Jadi tetap semangat untuk menuntut ilmu karena ini janjinya Allah. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Nah, dengan ilmu ini kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh, karena tanpa ilmu kita tidak tahu apa-apa. Tanpa ilmu semua kegiatan kita itu akan sia-sia ya. Jadi kita harus pahami bahwa dengan ilmu yang kita miliki kita bisa melakukan segala hal, tentunya hal yang positif ya, hal yang masih yang berhubungan dengan perintah Allah, dan tentunya dengan ilmu juga itu kita bisa mengetahui larangan-larangan yang harus kita jauhi ya, yang larangan yang dilarang oleh Allah yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat maksiat atau jauh dari agama Allah, itu yang paling penting. Oke, untuk anak-anakku sekalian, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita simak baik-baik, dipelajari baik-baik tentang menuntut ilmu. Semoga dengan janji-janji kita mengetahui janji bagi orang yang menuntut ilmu ya, janji Allah bagi orang yang menuntut ilmu ini, kita bisa semangat untuk tetap untuk menuntut ilmu. Oke, sekian dari Ustazah. Syukran atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kedua ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.